Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada pagi ini masih bisa bertemu dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 7 SMP Negeri 1 Samarinda. Anak-anakku yang berbahagia dan ibu banggakan, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga saat ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar sampai usai nanti. Anak-anak yang ibu banggakan, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Tentunya kalian sudah siap. Ingat, pahami baik-baik, dengarkan baik-baik, dan konsentrasi. Ya. Hilangkan dulu permainan game kalian sehari-harinya. Kenapa Ibu katakan seperti ini? Supaya kalian tahu apa materi hari ini yang kalian dengarkan. Supaya tidak ada yang bertanya lagi, apa materinya, tugasnya apa. Tidak ada seperti itu anak sekolah, ya. Siap kalian mendengarkan. Dan Ibu ingatkan kembali, untuk pelajaran bahasa Indonesia, banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya. Mulai dari pertama sampai 7 tugas. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu ingatkan dulu materi yang lalu. Pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang mendaftar kata berima pada pantun, syair, dan gurindam. Membandingkan pantun, syair, dan gurindam. Menentukan ciri pantun, syair, dan gurindam. Nah, tentunya kalian tahu apa itu puisi rakyat. Nah, itu yang minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Dewi Ernawati. Kalau ini sudah diingatkan sampai bertanya lagi, ya Ibu tidak tahu bagaimana kalian menyimaknya. Puisi rakyat itu sendiri adalah puisi lama atau klasik yang memiliki aturan tertentu berdasarkan tempat kelahirannya yang diwariskan secara turun-menurun untuk mempertahankan nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti. Melalui kesastraan lama, kalian dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, ataupun puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Dalam dunia kesastraan, kita memiliki warisan turun-menurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Sedangkan puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut.
Nah, itu maknanya tadi. Sekarang ciri-ciri pantun. Ciri pantun tuh ada 5. Yang pertama adalah tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan yang kelima, baris ketiga dan keempat berupa isi. Sedangkan ciri-ciri syairnya, setiap bait terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari 8 sampai 4 suku kata yang bersaja AA. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, kiasan sendiri adalah kata yang artinya indah, tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan kepekanan dan hal yang akan disampaikan. Sedangkan ciri gurindam terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 suku kata. Tiap baris memiliki rima sama atau yang bersajakan AA, BB, CC dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama, atau isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi, hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, itulah tadi Ibu hanya mengingatkan kembali materi-materi yang disampaikan oleh Bu Dewi minggu yang lalu. Nah, sekarang Ibu memasuki materi berikut, bab 6, puisi rakyat. Tentang menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam. Nah, ini yang bagian keduanya. Kompetensi dasarnya 4.13 menyimpulkan isi puisi rakyat. Di dalamnya ada pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Indikatornya menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam. Sedangkan tujuan pembelajarannya setelah membaca dan mempelajari puisi rakyat, siswa dapat menyimpulkan isi pada pantun, gurindam, dan syair. Materi pokoknya, cara menyimpulkan isi pada pantun, gurindam, dan syair. Nah, kalian dengarkan baik-baik supaya nanti kalian tidak ada yang bertanya-tanya. Kalau kalian mendengarkan sendiri secara langsung, pasti saya Ibu yakin kalian bisa dan paham. Asal kalian fokus dan konsentrasi. Menyimpulkan isi puisi rakyat atau puisi lama merupakan jenis puisi yang berkembang pada kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu tradisi masyarakat setempat. Yang kedua, puisi itu tersebar secara lisan. Pada umumnya bentuknya bersifat baku dan terikat oleh berbagai ketentuan
Seperti banyaknya larik tiap bait, banyaknya suku kata pada setiap larik, ataupun pola rimanya. Puisi-puisi itu sendiri digunakan dalam upacara-upacara adat. Mungkin pula di dalam pergaulan kalian sehari-hari. Contoh puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam. Perhatikan baik-baik. Ini contoh menyimpulkan isi pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Fungsi pantun sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah, jadi isi pantun itu ya, yang isinya adalah untuk mendidik sambil menghibur. Yang contoh kedua, menyimpulkan melalui pantun, kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa. Menyindir, nah menyindir itu dalam arti kata menegur secara halus bahwa sesuatu itu kurang baik. Secara tidak langsung atau memberi nasihat. Sedangkan isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Oleh karena itu, simpulan yang dibuat harus berdasarkan isi yang terletak pada baris ketiga dan keempat. Itu tadi materi menyimpulkan isi pantun. Bagaimana anak-anak? Mungkin kalian sudah bisa mengikutinya. Selanjutnya, menyimpulkan isi syair. Nah, kalau yang pertama tadi isi pantun atau menyimpulkan isi pantun, yang selanjutnya ini adalah menyimpulkan isi syair. Isi syair terletak pada semua baris berupa kisah atau cerita. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Bahkan kiasan itu merupakan kunci utama dalam syair. Jadi, untuk menyimpulkan isi syair harus berdasarkan pada semua lirik. Nah, sedangkan yang kedua, macam-macam syair antara lain syair agama. Hal ini muncul seiring dengan masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia. Selanjutnya adalah syair kiasan. Syair ini syarat dengan kiasan dan bermaksud mengiaskan sesuatu hal. Selanjutnya, macam syair lainnya adalah syair panji, romantik atau romantis lah. Sejarah, kehidupan sehari-hari, dan syair persahabatan atau pertemanan, pergaulan sama teman. Ada juga macam syair berisi humor. Supaya tidak tegang diberikan syair humor. Supaya bisa tersenyum. Yang disebut dengan syair jenaka. Nah, ini contoh menyimpulkan isi pantun. Nah, di sini ada format terpilah dari nomor, pantun, dan simpulan isi. Di sini contoh menyimpulkan isi pantun itu ada 2 ya, nomor 1 dan 2. Nomor 1 pantunnya, ibu pergi membeli baju dibungkus lalu dibayar. Janganlah engkau kepala batu, nasihat ibu harus didengar. Nah, itu pantun. Sedangkan simpulan isinya. Nah, yang kalian dengar pantun tadi, ini simpulan isinya. Isinya adalah patuhi nasihat ibu.
agar kita menjadi anak yang baik, tidak sombong. Itu contoh yang pertama, pantun pertama. Contoh yang kedua, pantun kedua, air surut memungut bayam. Sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, itu tadi pantunnya. Sekarang kalian dengarkan lagi simpulan isi pantun yang kedua. Kita dilarang mengikuti watak ayam yang selalu berbuat heboh saat berbuat kebaikannya walau hanya tidak seberapa. Itu contoh, mudahan kalian paham dan nanti kalian bisa membuat pantun atau dan bisa menentukan simpulan isi pantun. Bagaimana anak-anak? Mudahan kalian paham. Ibu lanjutkan. Nah, kalau tadi contoh menyimpulkan isi pantun. Nah, saat ini adalah contoh menyimpulkan isi syair. Sama, ini syair. Ada satu syair, dengarkan baik-baik. Dan ada pula simpulan syair. Jadi yang nama simpulan itu adalah garis besar di dalam syair tersebut. Dengarkan baik-baik, menyimpulkan isi syair. Ini kalian dengarkan dulu syairnya. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah cerita. Sebuah negeri yang aman sentosa, dipimpin sang raja nan bijaksana. Negeri bernama Pasir Luhur, tanahnya luas lagi dan subur. Rakyat teratur hidupnya makmur, rukun raharja tiada terukur. Raja bernama Dharmala Laksana, tampan rupawan elok parasnya. Adil dan jujur penuh wibawa, gagah perkasa tiada tandingnya. Hendaknya kalian paham apa yang barusan ibu bacakan syair tadi. Nah, simpulan syairnya, hidup di dalam bermasyarakat itu hendaknya selalu rukun dan damai di bawah kepemimpinan raja yang adil. Nah, itulah tadi menyimpulkan isi syair, pantun dan syair sudah kita lalui. Sekarang yang ketiga, contoh menyimpulkan isi gurindam. Dengarkan baik-baik, yang untuk gurindam ini ada 4 contohnya. Gurindam yang ke-1, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Simpulan gurindamnya, kita haruslah rajin bertanya kepada orang yang pandai dan berwawasan jika ingin pintar. Sama saja istilahnya, malu bertanya sesat di jalan. Nah, ya, perlu kalian perhatikan. Jangan kalian malu bertanya. Ya, semua siswa tidak ada yang bodoh. Ada kemauan, pasti ada jalannya. Paham nak? Ya, gurindam kedua. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Simpulan gurindamnya, hendaklah kita melihat tingkah laku seseorang untuk mengenal kebaikannya. Nah, jadi kita bisa melihat sesuatu kebaikan atau buruknya dari tingkah laku seseorang. Gurindam ketiga, jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Kesimpulannya atau simpulan gurindamnya, kita diminta melihat cara orang mencari harta untuk mengenal orang berakal atau pintar. Nah,
Begitu juga kita untuk mencari nafkah pun atau mencari harta, kita harus tahu kita bekerja dulu bisa akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Mana ada orang tidak bekerja langsung ada jatuh dari langit, itu tidak ada. Ya, istilah bohong, hoak, istilah sekarang. Ya, anak-anakku masih mendengarkan Ibu? Mudah-mudahan kalian tetap bersama Ibu belajar. Nah, sekarang contoh menyimpulkan isi gurindam yang keempat. Jika kamu mengamalkan Al-Quran, maka hidup penuh kebahagiaan. Simpulan gurindam yang keempat ini tentang agama. Kita harus mengamalkan agama agar berbahagia. Nah, di sini juga kalau kalian tidak amalkan, bagaimana kita tahu? Ya, apa isi supaya kita bahagia? Dari amalan-amalan itulah yang kita pelajari, yang kita amalkan, maka kita akan hidup bahagia. Nah, dari ketiga simpulan ini, pantun, syair, dan gurindam, apakah kalian sudah paham? Ya, mudah-mudahan kalian apa yang Ibu sampaikan tadi ini bisa dapat kalian pahami dan bisa nanti kalian lakukan praktek di rumah. Ingat, ya, selesai ini bukan kamu pegang HP langsung main game. Selesaikan tugas-tugas kalian. Masih banyak yang kosong. Ya. Atau masih banyak pula siswa dari pertemuan semester ini 1 sampai yang sekarang ada yang belum ngumpul. Nah, tolong anak-anakku, kalian tidak ada yang bodoh, tapi asal ada kemauan pasti ada jalan. Ya nak ya, Ibu yakin anak SMP 1 ya kan nomor 1 segalanya. Ibu lanjutkan. Nah, jadi dari yang Ibu berikan materi tadi, pantun, syair, dan gurindam. Ini Ibu simpulkan keseluruhannya dari pantun, syair, dan gurindam. Simpulan pembelajaran saat ini. Isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Oleh karena itu, simpulan yang dibuat harus berdasarkan isi yang terletak pada baris ketiga dan keempat. Ingat, pantun itu yang isinya pada baris ketiga dan keempat. 1, 2 berarti sampirannya. Ya. Sedangkan yang kedua, isi syair terletak pada semua baris berupa kisah atau cerita. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Hanya kias, tidak sebenarnya, ya. Paham, Nak? Nah, setiap baris syair itu merupakan kias semua. Yang ketiga, isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Ingat, Ibu ulangi, isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Dan isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Ya. Bagaimana anak-anak? Itu tadi simpulan pembelajaran hari ini dari pantun, syair, dan gurindam. Ya, untuk pertemuan yang akan datang, nanti kalian akan dapat menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Di dalamnya ada pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca atau yang didengarkan. Nah, dengarkan baik-baik dan catat baik-baik. Jangan sampai bila sudah diberi tugas
masih bertanya lagi, kirim tugasnya lagi dong Bu. Nah ya, kalian kan anak sekolah, tidak perlu disuruh lagi, tidak perlu bertanya lagi. Apalagi ini sudah diberikan dan diingatkan setiap saat kepada Bapak Ibu Guru yang sedang memberikan daring. Pasti semua Bapak Ibu Guru mengingatkan kalian. Tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk kalian semua. Tugas ini adalah kamu bacalah pantun, syair, dan gurindam berikut ini. Kemudian simpulkan isi dari pantun, syair, dan gurindam tersebut. Nah, tugas menyimpulkan isi pantun. Di sini Ibu sudah memberikan format, ada 3 kotak, nomor, pantun, simpulan isi. Seperti contoh yang Ibu berikan materi yang sebelum ini tadi. Ya. Nah, pantun sudah Ibu berikan. Nanti kalian tinggal simpulan isi dari pantun ini. Ya, dengarkan baik-baik. 1. Manis madu semanis gula. Madu dimakan enak rasanya. 1000 pulau, 1000 budaya. Jadi kebanggaan Indonesia. Nah, nanti kalian bisa simpulkan isi pantun ini. Sudah? Sudah kalian catat? Ya. Ibu lanjutkan. Tugas kedua. Tugas menyimpulkan isi syair. Sama, ada 3 kotak, 3 formatnya. Nomor, syair, simpulan. Jadi setiap simpulan itu pantun, syair, dan gurindam Ibu beri hanya satu-satu. Kalau tidak dikerjakan sangat kebangetan. Nah, simpulan isi syair. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tansil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, di akhirat jua kekal hidupmu. Nah, jadi yang dinamakan pantun tadi bersajakan sama. Di belakang kalimat ya itu hurufnya sama. Pantun, syair, belakangnya sama semua. Jangan lupa simpulan syair perlu kalian pahami dulu syairnya. Ibu tunggu sejenak. Sudah kalian catat? Sudah? Tugas ketiga. Menyimpulkan isi gurindam. Sama ada 3 formatnya, nomor gurindam dan simpulan gurindam. Nah, kalau yang gurindam ada 2 tugasnya. Gurindam yang pertama, rajin belajarlah di usia muda. Jangan pernah kamu menunda-nunda. Apa simpulan gurindamnya? 2, bila kamu malas belajar, cita-cita tidak akan bisa dikejar. Nah, jadi dari gurindam ini kalau kamu pahami baik-baik gurindamnya atau isinya, pasti kamu mudah untuk menyimpulkannya. Ya, Ibu tunggu sejenak biar kamu bisa mencatat tugas-tugasnya. Atau nanti kalau kalian tidak bisa waktunya mencatat, nanti disiapkan di Google Classroom. Ya. Ya. Nah, itulah tadi yang dapat Ibu sampaikan masalah tentang simpulan pantun, syair, dan gurindam. Dan jangan lupa tugas-tugas yang Ibu berikan semoga kalian
bisa terlaksana dan cepat mengumpulkan. Ingat, Ibu ingatkan kembali, kepada siapa kalian mengumpulkan? Ke WA mana kalian kumpulkan? Untuk kelas 7A itu kepada Pak Dedi, nomor HP sudah tertera di layar kalian. Dan kelas 7B sampai kelas 7F itu Bu Dewi Ernawati, nomor HP-nya juga sudah tertera di layar ini. Dan yang kelas 7G sampai kelas 7K Bu Neti dan nomor HP sudah tertera di layar ini. Jangan lupa tugas-tugas yang kalian harus kerjakan, jangan kalian tunda-tunda lagi. Ingat, sebentar lagi kalian sudah melakukan mid semester. Mungkin belajar tinggal minggu depan. Nah, belajar tinggal minggu depan. Kalau bisa, minggu depan itu semua tugas ini yang ke-8. Jadi ke-8 ini harus selesaikan dulu. Belum Rabu besok. Rabu sudah yang ke-9. 10, 11. Berarti 11 tugas itu kalian harus kerjakan dan selesaikan sampai minggu depan. Supaya kalian tidak ada beban untuk menghadapi mid semester. Tidak ada beban untuk tugas-tugas. Jadi supaya kalian fokus untuk mengerjakan mid semesternya. Jadi tidak ada ya Bapak Ibu guru bertanya tugasnya yang belum. Tugasnya yang belum. Rasanya capek dengarkan ini. Ya, jangan sampai membuat stres Bapak Ibu guru. Ya nak ya, kalian tidak ada yang bodoh. Kamu ada kemauan, pasti ada jalannya. Paham anak-anakku? Ya, semoga kalian sehat selalu. Ingat, jangan banyak keluar. Ini masih ada virus-virus di jalanan. Ya, itulah tadi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga hari ini yang diberikan materi hari ini supaya dapat bermanfaat, bisa kalian pahami dan tugas-tugas tidak pernah telat. Ibu tunggu tugas-tugasmu. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.